Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin salat, namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Salat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, salat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Lalu siapa sajakah orang yang rajin salat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam suatu hadits Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan salatnya. Jika salatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan salat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya, tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian. Tetapi barengi dengan menjaga akhlak, serta hubungan dengan sesama manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta alam semesta. Berikut, ini orang yang rajin salat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang yang lalai dalam salat. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia, umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya salat, padahal sebenarnya tidak salat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Karena itu, dalam mengerjakan salat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan salat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah menyatakan, berapa banyak orang yang salat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, meskipun merasa dirinya salat, tapi hakikatnya tidak salat dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang yang suka menggunjing orang lain. Orang yang mendirikan salat, namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. 3. Orang yang acuh pada sesama. Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima salat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Di dalam hadits yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama pada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga, sedangkan orang yang bakil atau pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. 4. Orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah, tetap mendapatkan azab bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka ria. Hal tersebut terjadi apabila semua amalan soleh yang dilakukannya selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin ria atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka.
Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sahabat beriman, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita, yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. 5. Orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Untuk itulah, mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu, dapat menyusahkan kita baik di dunia dan di akhirat. Maka, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin salat dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa mendapatkan ridho serta menetap dalam surganya kelak. Nah, itulah pembahasan mengenai rajin salat namun justru jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat Al-Hadi yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.